Oke, sebelumnya nih ngobrolin ternak nih ya, pernah nggak sih Ci bertanya kenapa sih si ayam broiler itu cuma 30 hari panen atau 40 hari panen, padahal si ayam kampung tuh sampai 3 bulan atau 4 bulan gitu ya? Iya, betul. Kenapa sih? Apakah ada masalah dengan ayam lokal kita secara genetik? Atau dari pakannya gitu kan ya? Di episode kali ini kita akan bongkar salah satu hal yang penting namun seringkali diabaikan, yaitu mengenai good breeding practice atau Indonesianya itu apa sih, Jan? Indonesia itu adalah praktik pembibitan yang benar dan baik ya. Tuh, karena faktanya masalah terbesar itu bukan di ayamnya, biasanya di sistem yang dijalankan. Manajemen kayak gitu. Betul. Nah, kebetulan nih kita kedatangan tamu yang spesial banget, atau kita lagi main ke sini kali ya. Betul, kita lagi main-main lumayan jauh di salah satu kabupaten di Jawa Barat. Hawanya panas. Lumayan ya. Ini ibu-ibu kan sudah tegang sekali ya. Kita kasih ketawa dulu sedikit ya, supaya tidak tegang. Iya. Hawanya juga tegang ya. Baik, kita ada kedatangan tamu, mulai dari sana dulu ada Teh Afni Nah, dari semoga kita Teh Afni Aziza merupakan Wasbirnak dari Kabupaten Indramayu. Ada juga Pak Eko dan Dr. Hewa Yanti dari salah satu perusahaan breeding ayam fresh pedaging di Kabupaten Indramayu. Selamat datang. Selamat siang semuanya. Teh Afni. Baik, kabar baik sekali. Oke, Teh Afni nih ngomongin GBP atau Good Breeding Practice nih secara garis besar apa sih? Good breeding practice itu biasa kita sebut sebagai tata cara pembibitan ternak yang baik, merupakan suatu sistem ya, sistem di mana kita berusaha dan merencanakan gimana sih caranya memproduksi bibit yang baik, yang berkualitas itu yang diedarkan gitu. Itu yang pada akhirnya ujung-ujungnya ke hasilnya cuan kali ya. Cuan, udah pasti cuan dong. Karena berarti produk yang baik itu dihasilkan dari bibit yang baik dan berkualitas. Itu kan dari sesinya Teh Afni nih. Nah, kalau dari Bapak dan Ibu nih, GBP itu sepenting apa sih? Kalau saya sebagai praktisi peternakan, bagaimanapun good breeding practice itu kan salah satu panduan bagaimana kita membuat atau menghasilkan standar DOC yang berkualitas dengan cara-cara dan tata kelola yang lebih baik. Itu mungkin yang paling penting. Jadi bagaimana kedepannya dengan SDM yang ada itu semua masih dalam satu rel, satu panduan. Itu kalau menurut saya. Begitu aja. Oke, jadi dari mulai hulu ke hilir itu sudah tertata gitu Pak, secara sistematis ya Pak. Mungkin dari Dr. Hewa nanti. Setuju ya dengan Pak Eko tadi juga bilang kita tuh harus ada pakemnya. Jadi good breeding practice ini sangat perlu sehingga kita ada panduan untuk kita menciptakan ayam yang berkualitas. Mungkin bisa diceritakan dulu nih kamu pengalaman first time masuk ke perusahaan ayam. Iya. Sebegitu ketatnya boleh di-share ke teman-teman Iya. dari sisi biosecurity ini. Nah, sebenarnya dari awal saya masuk nih, tiba-tiba Bapak bawa salin, emang saya disuruh bawa salin. Disuruh apa? Emangnya buat apa bawa salin? Ternyata pas datang itu saya harus disuruh mandi dulu. Saya yang nggak tahu apa-apa nih, tiba-tiba emang suruh mandi, emang kita mandi. Kan kita udah mandi nih, ya udah mandi nih. Emang mandi? Sampai ke sini, mandi dong. Curiga belum mandi. Iya. Tiba-tiba ternyata harus disuruh mandi dulu, buka baju, ganti baju, segala lupa. Dari mulai mobil disemprot, masuk, kaki, cuci tangan, mandi. Terus emang sepenting apa dan apa kesana itu buat apa sih? Jangan lupa nggak mandi doang, ganti baju. Iya, ganti baju. Jadi ganti baju sama baju dari sini. Sudah disediakan. Ya, sudah disediakan. Nah itu namanya biosecurity Pak. Biosecurity. Jadi di peternakan ini kita wajib mengikuti aturan-aturan biosecurity sehingga biar ayam kita sehat. Tadi itu tujuan utamanya sehingga ayam kita itu berkualitas bagus ya, bagus. Nah ini biosecurity itu dasarnya itu kita harus, jadi kalau di kita itu di peternakan itu umumnya itu melaksanakan 3 zona. Jadi ada zona kotor, nah tadi itu disebutnya ya zona merah. Terus Bapak baru datang itu masih zona merah, zona kotor. Nah makanya Bapak dianggap belum mandi. Betul. Ya, kotor.
kita harus makanya kita harus mandi, kita bersih-bersih, nggak mandi aja, harus cuci rambut semuanya. Jadi mandi itu bener pakai sampo, pakai sabun, bukan cuma air aja. Jadi kita biasanya disediakan di farm itu disediakan sampo, sabun, kita mandi, dan nanti ada handuknya, kita ganti pakaian yang khusus. Ini pakaiannya khusus lagi, khusus untuk di zona kedua. Itu zona warna apa, Bu? Zonanya warna kuning. Merah ke kuning. Merah ke kuning. Oke. Nah, itu zona transisi, jadi perantara. Kita masih harus masuk lagi ke kandang. Kandang itu sudah termasuk zona hijau. Hijau. Nah, dari mau ke zona hijau, Bapak mandi lagi. Untung saya nggak Ganti hijau ya. Saya mandi lagi kan. Belum sampai zona hijau. Kalau udah memasuki ke zona hijau itu sudah area kandang. Nah, tadi saya balik lagi ke zona kuning. Zona kuning itu area kantor, area mes, itu zona kuning. Tapi kalau udah masuk ke kandang itu zona hijau. Itu kita harus mandi lagi, ganti pakaian lagi. Mandinya sama, masuk shower dulu, terus kita mandi, ganti pakaiannya khusus juga untuk ke kandang. Jadi lebih ke takutnya kita bawa penyakit dari luar sebelum masuk ke kandang dan takutnya menularkan ke ayam. Dan itu bakal merugikan secara finansial mungkin ya. Itu bagian dari GBP ya. Bagian dari biosecurity. Oh, biosecurity. Iya, karena menurut pengalaman saya di setiap perusahaan itu memang menerapkan hal yang sama seperti itu. Baik kita tujuan mau GBP, mau pengawasan DOC, mau cutting HE, pasti kita ikuti prosedurnya itu. Pasti harus wajib mandi. Oke, jadi harus mandi cuy. Dan disclaimer dulu kenapa ini kita bajunya warna-warni. Iya. Tadi sebetulnya kita sudah pakai baju yang sudah disediakan di sini ya, cuma karena kebutuhan podcast hari dalam ya. Kita hari dalam sih kalau saya, jadi kita diizinkan dulu untuk di area mes boleh pakai baju yang tadi kita pakai. Oke, balik ke GBP nih. Untuk teknik si GBP ini teh hukumnya wajib dari untuk setiap perusahaan atau gimana gitu? Wajib untuk perusahaan yang bergerak di usaha pembibitan. Apapun itu, ternak, sapi. Iya, sapi, unggas itu termasuk di dalamnya ada yang ras, terus ada itik juga gitu kan. Pokoknya semua perusahaan breeding harus mempunyai sertifikat GBP. Nah, untuk sertifikat GBP itu ngurusnya satu berapa lama dan bayar nggak sih? Tahapannya. Iya, tahapannya dan kan intinya kan bayar tuh sih. Oh itu mayat sih. Bayar tuh sih. Oh, mayat sih. Iya. Boleh dijelasin? Boleh ya, untuk GBP itu tahapannya biasanya dari perusahaan mengajukan permohonan sertifikasi GBP ya. Nanti dari perusahaan itu mengambilkan surat permohonan dan SOP yang sudah dijalankan. SOP si perusahaan itu bawa surat permohonan dan SOP dilampirkan, kemudian nanti kita di dinas kita bikin tim kecil untuk penilaian sertifikasi itu, karena di dalam penilaian GBP sendiri bukan hanya terkait tentang manajemen perkawinan ya, di dalamnya itu juga ada tentang kesehatan hewan gitu kan, ada vaksinasi, ada biosecurity sama penanganan limbah, recording juga. Jadi kita bekerja sama dengan tim di dinas itu ya, terdiri dari Waspitnak, kita melibatkan Waspitnak, Wastukan, kemudian juga ada dari medik veteriner juga gitu. Jadi setelah kita bikin tim kecil, kita tentukan jadwal, kita sesuaikan juga nih kalau misalkan dari perusahaan, oh saya nggak bisa Bu, ini misalkan sekarang nggak bisa, kita bisa kapan gitu. Nah nanti kita datang dari dinas satu tim itu kan, nanti kita lakukan verifikasi, kita cek di lapangan sesuai SOP yang mereka kirimkan sudah dijalankan apa belum. Prosesnya kurang lebih berapa? Prosesnya kalau GBP itu 7 hari kalau nggak salah. 7 hari. 7 hari dari penilaian itu kita 7 hari kerja sudah menerbitkan sertifikatnya. Masalah bayarnya berapa? Gratis. Oh gratis. Ya. Jadi saya gratis ya. Biaya. Gratis ya guys. Tidak dipungut biaya. Nah, mungkin dari Bapak dan Ibu di mana untuk pelayanan maksudnya aja ya? Iya, Pelayanan GBP dari Kabupaten Indramayu ini gimana? Kalau saya lihat Kabupaten Indramayu cukup responsif ya terhadap keinginan perusahaan untuk membantu pembuatan
saya bandingkan dengan beberapa tempat di tempat lain sangat cepat. Jadi pelayanannya menurut saya cukup bagus dan itu sangat membantu untuk perusahaan berinvestasi. Jadi bagaimanapun juga kalau perusahaan itu investasi dan urusan kedinasan itu cepat, pasti akan bisa lebih baik. Jadi menunjang ke produktivitas si perusahaan. Tidak menghambat proses selanjutnya. Oh, iya. Ya kan, kadang-kadang kan mungkin daerah atau di kabupaten, terus di provinsi, terus di tingkat nasional itu kan keinginannya berbeda-beda. Nah kadang-kadang ada yang membatasi ternyata dari daerah. Nah kalau daerah itu tidak cepat mengeluarkan yang ke atas kan nggak bisa. Nah itu dengan kalau pihak dari yang paling bawah itu kabupaten cepat merespon, itu sangat membantu. Itu kalau menurut saya. Berarti GBP itu penting banget ya. Pentingnya ternyata ya. Ternyata penting banget. Seberapa penting sih? Terus apa sih yang membedakan perusahaan yang udah punya sertifikat GBP sama yang belum punya? Biasanya GBP itu untuk ini ya, kebutuhan impor, benar ya Pak Eko ya? Untuk Iya, pengadaan. salah satu biasanya yang tercantum dalam syarat itu punya sertifikat good breeding practice. Itu impor tuh keluar provinsi atau keluar Masuk dari Masuk. Oh, Impor, Pak. impor. Jadi Impor. setiap Impor. tahun Oh. kita itu dapat kuota Iya. dan setiap tahun kita mengajukan dan proses pengajuannya itu biasanya ada evaluasi sebelum diberikan kuota. Nah salah satu syarat dari evaluasi itu adalah good breeding practice. Apakah mungkin pemerintah berpikir seperti ini? Apakah ayam yang diimpor nanti dipelihara dengan baik dan benar nggak? Kalau nggak baik dan benar, efek terhadap stok nasional bagaimana? Bagaimanapun replacement stok untuk nasional itu kan tergantung dari perusahaan. Kalau salah satu perusahaan dikasih amanah tidak dilakukan dengan baik, artinya potensi kekurangan stok nasional itu tinggi. Oh. Itu tujuannya. Ujung-ujungnya ke stok si daging ayam Iya. di nasional ya. Ya. Karena kita ngomongnya nasional, karena evaluasinya itu untuk nasional. Karena tiap tahun itu yang saya tahu ya, perusahaan itu punya kuota-kuota impor. Masing-masing perusahaan itu diberikan kuota impor. You know impor? Masuk ke dalam. Gitu. Nah, salah satu syaratnya perusahaan bisa melakukan impor itu harus ada sertifikat GBP. Oke, Pak Ibu, tadi kan kita ngomongin impor ya. Nah, yang diimpor itu apa sih Bu? Si telurnya atau ayamnya buat di breeding di perusahaan gitu? Secara umum itu yang biasanya diimpor itu adalah ayamnya. Ayamnya. Memang dulu ada beberapa kejadian itu impor telur, tapi anggap aja secara umum itu impor. Kita order anak ayamnya Ayam umur 1 hari. Kamu tahu nggak DOC itu Dewan apa? Chicken tahu. Apa? Dewan Chicken. Day old Oh, chicken. iya, iya. Chicken. Day old. Ih, One Anak ayam day umur old. Iya, Oke. Ayam umur 1 hari. Day old chicken. Betul. Oke. Jadi yang diimpor itu adalah DOC atau day old chicken, ayam yang umur 1 hari. Ya. Untuk dijadikan apa nih? Nah ini biasanya yang diimpor yang paling banyak itu untuk stok di Indonesia itu adalah level grand stock. Jadi grand stock itu kalau di atasnya nanti ada grand stock, ada grand stock. Itu ada nanti muncul kalau murni. Jadi yang kita impor itu ada beberapa strain. Jadi ada female line, ada male line. Nah, dan untuk menghasilkan female line itu ada 2. Kalau secara umum kan ada betina, ada jantan. Itu juga yang Jadi kalau saya simpulkan Pak, Ya. menurut sepemahaman saya, yang diimpor Dewan Chicken untuk jadikan brand parent stock. Benar Pak? yang diimpor itu biasanya grand stock. Ya, GPS ini akan menghasilkan
keturunan Hmm. keturunan ya yang akan dijadikan yang akan ditentukan. Satu yang jadi male line, berarti garis jantan dan garis betina. Jadi gini, Dia belum impor semua. Siapa semua? Dari dulu. Oh, baiklah. jadi begini. Jadi biasanya secara umum itu ada yang istilahnya ABCD, Iya. ABCD. Tapi kalau kita biasanya pakai strain. Ya, misalkan di kita itu female line itu strain 7 dan strain 8. Strain 8-nya itu Betina. female line female, strain 7-nya itu male line female. Oke. Oke, terus kalau untuk yang male line ya itu strain 4 dan strain 1. Nah, strain 4-nya itu female line male dan untuk jantannya male strain 1 itu male line male. Terima kasih Pak. Tuh. Ya. Jadi Harus kuliah dulu kali ya. strain 7 dikawinkan Dengan untuk strain 8. strain 8 itu untuk menghasilkan telur untuk calon betina. Diambil betina. Diambil betina aja. Jadi jantannya nanti anggap aja limbah. Terus kalau strain 1 dikawinkan dengan strain 4 itu yang diambil jantannya, betinanya dianggap limbah dari Kenapa limbah? Karena ya produknya itu ada yang female line itu di betinanya, yang male-nya ada di jantannya, itu yang diambil kan. Itu yang baru dikawinkan Nah, lagi. dikawinkan ya itu yang jadi parent stock. Parent stock itu yang ada di perusahaan-perusahaan biasanya. Ya, yang ada di farm ini nih Oh, di farm parent ini stock ya, ya, parent ini stock. parent stock, level parent stock. Jadi level parent stock ada di sini. Jadi ada Jantan. betina, ada jantan. Nah, ini nanti dipelihara sampai secara umum itu 64 sampai 68 minggu. Dikawinkan lagi baru jadi final stock. Nah, final stock itu berarti yang kita makan di pasar, Pak. Ayam. Yang 40 hari itu. Enggak, di KFC. Kalau di pasar saya lihat jarang. Jadi Biasanya makan masih kalau mentah. pasar Nasi mentah. Masih mentah. Oh, iya. Kalau di KFC biasanya sudah Udah siap matang. matang. Jadi kayak itu modelnya yang si final stock Final ini. stock. Ya. Yang parent stock dan grand parent stock itu hanya untuk breeding aja, Pak ya. Ya, biasanya level perusahaan. Perusahaan. Ya, perusahaan. Karena memang apalagi mengharuskan ada mempunyai good breeding practice, itu kan berarti harus ada investasi. Bagaimanapun itu investasi, dan kalau investasi secara umum urusan biosecurity, orang secara umum itu masa kandang ayam aja harus mandi, saya ke rumah sakit aja nggak mandi. Saya mati kan. Nah, iya kan? Nah, seperti itu. Jadi orang kalau belum sadar berarti nggak mungkin melakukan, karena tujuannya dia nggak tahu. Tapi setelah ada nilainya, tahu nilainya, kalau GP itu harganya sekian, efeknya sekian, itu Kerugiannya nanti panjang nilai ekonomisnya itu ya. Nah, Itu ternyata ya. jadi yang di KFC ingat itu yang hasil dari final stock yang sudah dipotong digoreng. Kalau nyari di pasar. Iya, Saya pasar aja. Oh, berarti untuk dapat si ayam yang kita makan itu prosesnya agak panjang ya Pak ya? Panjang. Dari mulai sertifikasi, dari mulai tadi ada impor dulu, habis impor tuh nggak langsung jadi ayam yang kita makan. Nah, Jadi ada berapa minggu Pak? 6 Nah, dari untuk level GPS-nya aja, itu puletnya dipelihara sampai 23 minggu. minggu baru Baru bertelur. 3 bulanan. 6 bulan. 6 bulan. Matematika kamu nilainya berapa? Nah. Ini seperti kelihatannya kemarin Iya, katanya ini ya. iya. Jadi 23 minggu itu baru remaja. Remaja. Nah, baru umur 24 minggu belajar bertelur. Baru nelor tuh ayam. Nah, kalau- Baru belajar. Baru belajar telur. Tapi kalau tidak dikasih jantan, Iya. tidak bisa Nggak bisa menetas. Jadi ya. Oh, iya, betul. Jadi nanti biasanya umur 22, 23 minggu itu di mixing, dicampur jantan dan betina.
untuk dikawinkan itu sampai kalau GP sampai 68 sampai 70 tergantung produktivitas. Itu di GP. Seperti Jadi tadi berapa bulan tuh? 60 minggu? 1,5 tahun. 1,5 tahun ya? Iya. Dari GPS itu? Iya, baru dari sana. Sampai akhir tuh, dari Sampai- dipelihara dari dari TOC pelihara, sampai dari akhir import, itu ya. 60 minggu. Oke, nah turun ke parent stock? Nah, terus itu kan hampir sama juga. Oh, sama Jadi juga. DOC lagi kan datang kan, nanti itu kan dari betina dan jantan dikirim ke parent stock, dipelihara mulai dulu Iya. sampai sama 23-24 minggu Kawinkan. dikawinkan, Iya. nanti Bertelur. bertelur di akhir juga sama, bisa 64 sampai 68 minggu. Dari parent stock baru ke Final Final stock, nah final stock. Tapi ingat itu proses di penetasan ya, yang itu ada 3 minggu. Jadi dari final stock itu dipelihara di Kandang. biasanya itu di peternak. Level itu selain industri kan ada peternak. Iya. Bisa ada kandang-kandang Nah. persiapan yang kos-kos yang Iya. terbuka atau Itu paling ya 30, ada yang 30 hari, 28 hari, ada yang 42. Nah Kan itu tergantung kenapa kamu tadi pertanyaan di awal ayamnya itu kenapa belum 28 hari itu udah bisa dipanen? Oh iya. Panjang. Oke, dari mulai seleksi indukan juga di atas ya. Ya. Seleksi grandparent, seleksi parent stock, sampai ke parent. telurnya juga diseleksi lagi kan. Iya. Iya. Kan beli Grading lagi. Jadi untuk pelihara itu induknya diseleksi mulai dari muda. Itu namanya dicek itu mulai dari timbang berat badan per minggu. Timbang berat Monitor. Iya, Berat monitor. badannya. Recording itu Ada ya. recording, Ada. catatan. Terus itu tumbuhan. dicek keseragamannya, CV-nya, koefisien variasinya. Karena parameter-parameter itu yang bisa menghasilkan parent atau grandparent yang baik nanti ke depannya. Karena dari situlah nanti uniformity kan, ayamnya kalau uniform untuk kerangkanya itu uniform, ketinggiannya uniform, jantan betina uniform. Jadi kesananya itu pengaruh terhadap produksi, pengaruh terhadap fertility itu panjang, karena panjang itu mulai muda itu dipelihara dengan ditata makanya. Kebetulan kalau di sini itu Sehari sekali. setiap hari itu dikasih makan. Umpan. Ada di beberapa perusahaan itu melakukan puasa. Jadi ada 2-3 Sebulan nggak Pak puasanya pakai ini? Mati Habis dong. lebaran. Iya sih, mau lebaran bersama gitu. Ada puasanya, jadi nggak sama. Itu untuk kontrol berat badan dan menjaga uniformity. Dipuasakan agar tadi Kalau kita nggak puasa. seragam. Kalau kita nggak puasa makannya terbatas, tapi makannya sangat cepat. Oke. Kalau mulet itu makannya bisa cuma setengah jam selesai. Ketinggalan berarti nggak makan. Gitu. Ini kok makanya cepet kok. Tapi nggak ketinggalan. Tapi sering bilang kalau lihat. Ngomongin ini Cik, tadi kan ada kawin-kawin nih. Kan aku dengar itu ayam. Ada tadi itu perkawinan jantan dari grandparent itu ya. Nah, kira-kira yang aku tahu kan misalnya si apa ya, hewan-hewan tanah air kan satu jantan berapa betina? Rasio. Nah itu rasio jantan betina kali ya. Iya, jantan dan betina. Kalau di tengah kita sebutnya jantan dan betina ya. Kira-kira tidak buat. Iya, siap cewek cowok. Jadi sebenarnya berapa sih rasio ideal jantan dan betina untuk breeding di broiler? Rasio di parent. Iya. Oke. Campur. Oke, biasanya secara umum rasio itu bertahap sebenarnya pengaturannya. Biasanya kan di masa bulan itu ada grading. Ya kalau di PS level PS itu biasanya grading. Biasanya kan grading pertama itu umur 4 sampai 5 minggu. Itu biasanya kita dapat jantan itu 14,5%. Ya. Perbandingan jantan dan betina pertama dikasih itu dari GPS. Nah pas saat grading itu biasanya dikurangi, bisa dikurangin 1%. Jadi yang dicari yang biasanya yang cacat, yang jelek-jelek itu dikeluarin dulu. Itu ya cacat-cacat.
Habis itu kita ada grading juga. Grading itu milah-milah ya, mengelompokkan ayam berdasarkan ukuran. Itu sebenarnya untuk memanage pemberian pakan. Jadi supaya ayamnya uniform. Jadi misalkan yang gede campur sama yang kecil, wah kalah pasti dikumpulin yang kecil. Nanti pakannya beda. Jadi biasanya satu kandang itu dibagi beberapa pen. Jadi pen 1, 2, 3, 4, pen belakang biasanya jantan. Pen 6 itu jantan. 1, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, betina. Ke-6-nya itu biasanya jantan. Nah, pen 1, 2, 3, 4, 5 itu biasanya pen 1 dan pen 2 biasanya itu ayam besar, betina yang besar. Pen 3, pen 4 itu betina yang sedang, yang ideal lah sebenarnya. Nah, pen 5 biasanya itu golongan dari induk betina yang karakternya kecil. Kadang-kadang masih ada yang ekstrim, itu biasanya kita lihat apakah dia bisa diperbaiki atau enggak. Kalau enggak, dikasih waktu 2 minggu, nanti pakannya dibedakan. Kalau enggak, baru ya, begitu. Jadi ada tahapannya. Jadi biasanya turun rasionya itu dari 14 itu bisa 1 grading pertama bisa ke 14, 13,5. Grading kedua bisa turun lagi ke 13 atau 12,5. Terus 15 minggu bisa dikurangi. Terus sampai 24 minggu biasanya sudah waktu campur 20 minggu bisa tinggal 11,5 atau 11. Nanti waktu campur tinggal 10, sisanya supaya gitu. Jadi hasilnya 10. Hasilnya 10 Hasilnya 1 banding 10 ya. Jadi kesempatannya begitu. kalau di ayam ya. Ya. 10 betina, 1 jantan. 1 jantan banding 10. Setelah proses yang Ya. seleksi, 2 minggu. seleksi, grading sesuai dengan uniform Uniform dia uniformity, keseragaman bobot untuk menentukan pakan ya. Iya. Nah, nanti setelah itu kan secara alami kan dia bersaing, bertarung. Ya dikasih makan karena makan sedikit, itu berjalannya waktu itu kan dia akan susut pelan-pelan, rasionya akan berkurang atau ayamnya melemah. Nah makanya itu bisa dilakukan spiking, menambah jantan dari luar. Apa Dari tuh ayam tadi terus spiking. spiking itu apa sih? Nah spiking itu istilah pada itu industri pembibitan biasanya. Jadi kalau spiking selalu menambahkan jantan ke kumpulan betina. Menambahkan Iya. jantan ke kumpulan Yang betina. Replace betina jantan. replace. Replace Jadi biasanya jantan. yang spiking secara umum dari kelompok ayam-ayam muda yang sudah di-adjust berat badannya dan ditambahkan ke betina yang sudah matang, biasanya umur 40, 45 kan berat badannya beda Untuk jadi mempertahankan daya ya tahan. itu biasanya kalau punya jantan. Berarti dari Kalau punya setelah jantan, itu. ya kalau punya kandang jantan atau dia milik jantan. Kalau tadi Secara umum, punya spare ya, jantan. secara umum jarang yang punya spare jantan atau di kandang jantan biasanya melakukan namanya intra spiking. Jadi spiking dengan jantan untuk diantara dari kandang itu atau kandang sebelahnya, bukan dari kandang yang sangat Ya, kira biasanya yang dari mana gitu, barangkali ada impor lagi gitu Pak, masuk Ya, lagi itu. dari luar gitu. Nah itu disesuaikan memerlukan usianya. biaya yang cukup tinggi. Belum lagi biosecurity juga, penyamaan vaksin juga, karena kan umurnya beda. Beda ya. Nah, Jadi kayak mulai dari nol lagi. Oke. Menarik juga ya, ternyata Spiking. spiking. Kalau spiking. Namanya jantan. Oke. Jadi final produknya itu adalah si telur yang siap dimasak tadi Pak? Telur Dari tetas. perstok telur tetas ya. Telur tetas. Karena di sini kan perusahaannya perusahaan pembibitannya. Jadi di sini mereka melakukan pembibitan, perkawinan ayamnya itu dan ayam yang dikawinkan itu kan menghasilkan telur. Nah, telur itu diperiksa lagi, dicek lagi fertilitasnya. Kemudian nanti setelah dilakukan pengecekan, dilakukan grading, baru dikirim ke hatchery untuk ditekaskan. Nah, untuk di Bapak mungkin sampai di situ ada lagi hatchery-nya Pak? Nah, di farm itu tugasnya kan menghasilkan telur
yang sudah dibuahin oleh jantan. Makanya bedanya kadang-kadang orang awam itu itu saya dapat ayam coklat, telurnya coklat, kok nggak saya temuin nggak menetas? Itu sering itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Atau Pak itu nggak ada jantannya, itu bertelur. Nah itu kadang-kadang itu yang salah. Jadi semua ayam secara namun Semua pasti ayam bertelur. betina pasti bertelur. Pertanyaannya telurnya bisa ditetaskan atau tidak. Nah, untuk breeding itu harus bisa ditetaskan karena untuk dicari anaknya. Untuk layer komersil itu ya sebagai telur, jadi nggak bisa ditetaskan. Nenek moyangnya yang ditetaskan. Tapi kalau balik lagi ke pembibitan ayam broiler, kita telurnya dikawinkan bisa ditetaskan. Di sini dilakukan nanti biosecurity itu dari kandang pungutan 5 sampai 7 kali, terus difumigasi, habis itu di gudang telur, digrading, dipilih ayam jumbo, abnormal, ya telur yang jumbo, takutnya ada ini. Tahu nggak telur jumbo? telur. Telurnya double yolk. Kuning-kuning. Oh, dua. Nah, itu Nanti itu kembar nggak bisa Nggak bisa. dilepaskan. Oke. Jadi tetap bisa dijual itu. Bisa. Jadi telur itu double yolk atau jumbo, Itu bukan di sini. terus kecil atau small ya, dan abnormal yang terus melewat, benjol, kulitnya nggak rata, itu ya bukan ecek. Jadi diambil yang bagus, dipilah-pilah, dikirim nanti semuanya dikirim ke hatchery. Nanti di sana dipilah yang mungkin yang abnormal dan yang lain untuk konsumsi atau apa seperti itu. Jadi tapi sebelum dikurung, setelah diseleksi, difumigasi lagi 1 kali. Jadi di farm itu ada fumigasi 2 kali di kandang dan di di gudang telur gudang sebelum dikirim ke Sebelum hatchery. Ke hatchery, ke penetasan ya. Barulah tuh masuk ke penetasan untuk ayam konsumsi ya Pak ya. Setelah telur itu menetas, itu untuk ayam konsumsi. Itu nanti ke peternakan lagi bisa kan kita ayam konsumsi. Jadi telur yang kamu makan itu prosesnya panjang. Nah, telur yang di pasar tuh fertil atau infertil tuh? dan tergantung lagi. Iya, tergantung. Tergantung dia dari induk layer yang biasanya gampang, jadi indikasinya telurnya kuning warna coklat, bukan kuning ya, coklat atau enggak. Tapi kan kita nggak bisa membedakan. Tapi yang paling nggak lihat sumbernya dari mana. Kalau telur layer itu bisa dipastikan, yang telur layer komersil itu pasti infertil. Tidak subur ya. Tapi kalau Ada misalkan jadwalnya. kadang-kadang ada yang telur ayam kampung itu pas dibuka beberapa hari itu ada darahnya, berarti itu fertil. Itu sama dengan yang di breeder. Kadang-kadang waduh telurnya ada darahnya, itu berarti udah tumbuh, embrionya udah berkembang. Itu Sudah dibuang gitu ya kalau sudah dibuang. Tapi kan nggak pernah lihat telur coklat itu, wah ada itu kan. Iya, apa mas? Jarang sih. Ada misnya betina semua, nggak ada jantan. Jadi si betina itu tidak dibuahi sama jantan. Telurnya Untuk Digoreng, fertil, dikonsumsi. digoreng. Terus yang sering salah kaprah untuk para konsumen yang Iya. awam, Awam. karena kan kok yang saya telurnya bisa dimakan, apa bedanya? Nah tadi sudah terjawab seperti itu Bapak Reza. Jadi balik lagi ke GBP, mungkin ini udah kayak detik-detik terakhir. Jadi seberapa penting sih GBP untuk suatu perusahaan? Dari cek dulu. Penting banget karena itu kan berkaitan kan dalam GBP itu ada beberapa unsur yang berkaitan dan nggak bisa miss kan, mulai dari seleksi bibitnya gitu kan, dari seleksi tetuanya, kemudian dari ada manajemen pemeliharaan, pemberian pakan, kemudian apalagi tuh sanitasi dan lain sebagainya, itu kan ada terangkum semua dalam good breeding practice itu. Dan ketika ada yang tidak dijalankan salah satu kan bisa jadi itu malah menimbulkan kerugian untuk perusahaan juga. Si SOP dari mulai atas buahnya tuh Iya. itu yang didaftarin dan itu yang di monitoring dan Iya, diakuti yang sama yang dinilai itu semua unsur kan. Makanya ketika kita menyusun tim
seleksi ini harus ketat ya Pak ya. Hmm. Betapa seleksi setiap tahapan-tahapan itu berpengaruh pada hasil akhir ya Pak ya. Segitu pentingnya sih di BPD ini. Jadi mungkin tahapannya tadi perusahaan itu kami ya di pemerintahan itu bisa perusahaan mengajukan surat permohonan untuk melakukan GBP disertai dengan lampiran dari SOP yang sudah dijalankan dari perusahaan tersebut. Mungkin sedikit informasi nih Jan, ada sedikit case juga dari salah satu kota di Provinsi Jawa Barat. Jadi kota tersebut itu tidak ada wasbitmak. Di Satu kotanya itu wasbitmak kotanya ada. itu di kota kecil itu tidak ada wasbitmak. Nah, ada perusahaan di kota tersebut yang mau melakukan GBP karena wewenangnya itu ada di wasbitnak. Jadi kan sekarang itu diserahkan GBP itu ke penilaian GBP itu ke kabupaten. Di kota tersebut kan nggak ada wasbitnaknya. Makanya kemarin itu si kota tersebut ngirim permohonan melakukan GBP itu ke kita, ke provinsi. Langsung ke provinsi. Iya, jadi nanti kita yang melakukan GBP-nya ikut ke timnya mereka kan nggak ada wasbitnaknya. Kalau misalkan kitanya berhalangan, takutnya lama atau misal perusahaannya buru-buru, boleh nanti kita melakukan ngirim rekomendasi atau mengeluarkan rekomendasi ke kabupaten yang sekitarnya, tetangga yang ada wasbitnaknya. Itu juga bisa menjadi solusi kalau misalkan di kabupaten atau kota Bapak Ibu nggak ada wasbitnak gitu. Setelah monitoring 7 hari ya tadi ya? 7 hari sertifikatnya keluar ya. Iya, tergantung dengan hasil ini juga kan, hasil penilaian di lapangan kan. Misalkan ada dokumen yang harus dilengkapi, berarti dilengkapi dulu gitu kan. Mungkin kalau misalkan kayak saran perbaikan kan pasti ada masukan saran perbaikan untuk perusahaan yang kita kunjungi ya, yang kita lakukan verifikasi audit gitu. Jadi misalkan kayak mungkin kayak di perusahaannya ini yang sekarang kita monitoring itu ya memang ada beberapa saran lah untuk memindahkan ruang bedah ya Bu ya, terus ada memindahkan untuk insinerator, itu kita jadi koreksi. Tapi untuk masukan itu tidak harus dalam waktu 1 atau 2 hari gitu kan, bisa kita kasih waktu 6 bulan untuk memperbaiki, karena itu kan konstruksi ya, tidak bisa sehari dikerjakan langsung, kecuali misalkan administrasi kita kasih tenggang waktu 7 hari untuk membereskan yang kurang-kurang. Oke. Dari praktisi Ibu, seberapa penting sih GBP? Kalau menurut saya memang penting ya, karena kita juga perusahaan itu kan memerlukan, seperti tadi di awal kita memerlukan, karena salah satunya sebagai syarat untuk mendapatkan kuota impor tadi. Kuota impor ya. Jadi itu penting buat Nggak perusahaan. bakal dikasih ya Bu ya? Iya betul. Kalau nggak dikasih ntar nggak bakal jalan perusahaan Bu ya? Nggak akan ada air di Nggak akan kasar. ada. Oh iya, ujung-ujungnya nggak bisa makan ayam ya? Nggak bisa bikin katsu. Iya lagi. Oke, jadi cukup rumit tapi ini sangat penting banget GBP untuk menjaga stok ayam yang ada, malah secara nasional ya Pak ya? Secara nasional. Oke, baik, kalau begitu terima kasih ke Teh Agni. Sama-sama. Serta Dewa Agni. Terima kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ya. Semoga tadi sharingnya kita tuh bisa jadi ilmu yang bermanfaat. Supaya kan nggak kapok mandi. Baru sekali Pak, Iya, baru sekali ya mandi, belum 2 kali. Belum, saya harus mandi lagi. Oh mandi Pak, mau masuk. Aduh, makasih Pak. Oke, terima kasih ke para warga ternak yang sudah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa share ke teman-teman lainnya, karena semakin banyak yang paham, semakin kuat juga peternakan kita. Sampai ketemu di episode berikutnya. Oke, bye. Sampai